Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Total Quality Management. Nama saya Farah Mutiara Permana. Nama saya Namira Putri Syebina. Nama saya Cienina Daulia Putri. Nama saya Jessica Clara Valkairi. Nama saya Ellen Fairuz Sabrina. Nama saya Nur Aliza Jamilah. Saya Cienina Nanda akan menjelaskan tentang Total Quality Management. Total Quality Management adalah falsafah manajemen yang berfokus pada upaya perbaikan berkesinambungan dan kemampuan untuk merespon kebutuhan atau harapan pelanggan. TQM menggunakan strategi, data, dan komunikasi yang efektif untuk mengintegrasikan kedisiplinan kualitas ke dalam budaya dan kegiatan-kegiatan perusahaan. Singkatnya, Total Quality Management atau TQM adalah pendekatan manajemen untuk mencapai keberhasilan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan. Saya Jessica Clara akan melanjutkan penjelasan dari Jenny. TQM atau Total Quality Management membantu organisasi atau perusahaan untuk merespon cepat berbagai kebutuhan dan harapan konsumen. Dalam TQM atau Total Quality Management, semua anggota atau organisasi ataupun karyawan perusahaan harus berpartisipasi aktif dalam melakukan peningkatan proses, produk, layanan, serta budaya di mana mereka bekerja sehingga menghasilkan kualitas terbaik dalam produk dan layanan yang pada akhirnya dapat mencapai tujuan kepuasan pelanggan. Saya Namira Putri Syebina. Saya akan menjelaskan tentang gerakan TQM. Total Quality Management atau TQM adalah gerakan sistem manajemen yang berfokus pada orang atau ketenaga kerjaan. Sistem ini mempunyai tujuan agar meningkatkan nilai yang dapat diberikan oleh pelanggan dengan biaya penciptaan nilai yang lebih rendah dari nilai tersebut. Dengan adanya sistem ini, terciptanya filosofi manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap barang dan Belum muncul, Za. Saya Farah Mutiara Permana akan menjelaskan tokoh yang berkontribusi dalam TQM, yaitu Dr. Joseph Moses Juran, yaitu seorang ilmuwan yang berkontribusi dalam perkembangan dan kemajuan TQM. Ia mengatakan bahwa pola-pola lama yang konvensional sudah saatnya diubah dengan konsep manajemen kualitas modern yang terus berkembang. Saya Ellen Fairuz Sabrina akan menjelaskan karakteristik TQM menurut Dr. Joseph Moses Juran. Yang pertama, kualitas menjadi bagian dari setiap agenda manajemen. 2, sasaran kualitas dimasukkan dalam rencana bisnis. 3, jangkauan sasaran diturunkan dari benchmarking atau fokus pada pelanggan dan pada kesesuaian kompetisi. Di sana adalah sasaran untuk peningkatan kualitas tahunan. Keempat, sasaran disebarkan ke tingkat yang mengambil tindakan. Kelima, pelatihan dilaksanakan pada semua tingkat. Keenam, pengukuran ditetapkan seluruhnya. 7, manajer teratur meninjau kembali kemajuan dibandingkan dengan sasaran. 8, penghargaan diberikan untuk performasi terbaik. 9, sistem imbalance atau reward system diperbaiki. Nama saya Nur Aliza Jamilah akan menjelaskan tentang konsep trilogi kualitas menurut Dr. Joseph M. Juran. Yang pertama adalah perencanaan kualitas atau quality planning, yaitu suatu proses mengidentifikasi pelanggan dan proses penyampaian produk dan jasa dengan karakteristik yang tepat dan kemudian mentransfer pengetahuan ini ke seluruh kaki tangan perusahaan guna memuaskan pelanggan. Yang kedua ada pengendalian kualitas atau quality control, suatu proses di mana produk benar-benar diperiksa dan dievaluasi, memperbaiki masalah, dan dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan para pelanggan. Yang ketiga, ada perbaikan kualitas atau quality improvement, suatu proses di mana mempertahankan mekanisme yang sudah tepat sehingga mutu dapat dicapai berkelanjutan. Hal ini meliputi alokasi sumber-sumber, menugaskan orang-orang untuk menyelesaikan proyek mutu, melatih karyawan yang terlibat dalam proyek mutu, dan pada umumnya menetapkan suatu struktur untuk mengejar mutu dan mempertahankan apa yang telah dicapai sebelumnya.
Nama saya Cenia Nanda akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk TQM. Yang pertama, ISO 5001. ISO 5001 adalah sebuah standar untuk sistem manajemen energi. Standar tersebut bertujuan membantu organisasi dalam membangun sistem dan proses untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan konsumsi energi. Yang kedua, ISO atau IEC 17025 merupakan suatu standar yang berisi persyaratan untuk diterapkan oleh suatu lembaga pengujian atau laboratorium. Standar ini sangat penting terutama untuk memastikan validitas dan akurasi hasil pengujian yang berkaitan dalam bidang kesehatan, perdagangan, produksi, sampai upaya perlindungan pelanggan. Yang ketiga, ISO 2801, aksi terorisme yang telah terjadi telah memberikan pengaruh terhadap sistem bisnis sehingga sistem manajemen keamanan yang dapat memastikan keamanan dalam rantai pasok atau supply chain sangat diperlukan. Saya Jessica Clara akan melanjutkan bentuk-bentuk TQM. ISO atau TS 16949 merupakan technical specification yang dikeluarkan oleh ISO sebagai sistem manajemen mutu untuk industri otomotif. Sebagaimana jenis-jenis standar yang dikeluarkan oleh The International Organization for Standardization atau ISO TS 16949 mempunyai konsep perbaikan berkesinambungan, pengendalian terhadap rantai pasok, tindakan perbaikan dan pencegahan. ISO 901 Penerapan ISO 9001 adalah diterapkannya pendekatan proses. Pendekatan proses ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu. ISO 1401. ISO 1401 merupakan standar yang berisi persyaratan sistem manajemen lingkungan. Konsep yang dipakai dalam ISO tersebut pada prinsipnya sama dengan ISO 9001, yaitu perbaikan berkesinambungan. Hanya dalam ISO 1401 adalah dalam pengelola lingkungan. ISO 22000 merupakan suatu standar yang berisi persyaratan sistem manajemen keamanan pangan. Standar ini fokus terhadap pengendalian dalam sistem dan proses produksi produk makanan dan minuman. Setiap jenis produk, baik makanan atau minuman, harus dibuatkan rencana proses dan pengendaliannya. Saya Farah Mutiara Permana akan menjelaskan contoh penerapan TQM di perusahaan Aqua. Yang pertama, menilai gap analisis yang ada dalam perusahaan Aqua. Tahapan yang pertama dalam penerapan ISO di perusahaan Aqua menggunakan analisis proses dan prosedur yang berjalan dalam suatu organisasi. Viewer ISO akan menentukan atau perbedaan antara proses produksi perusahaan dengan persyaratan dasar perusahaan yang akan melakukan atau menerapkan ISO. Yang kedua, melakukan pelatihan dan persiapan implementasi ISO, mengajarkan bagaimana cara memberikan pemahaman yang jelas pada karyawan tentang persyaratan serta prosedur ISO. Yang ketiga, mengupayakan pengembangan sistem dan dokumentasi perusahaan Aqua. Dimulai dari melakukan pembenahan pada perusahaan Aqua terkait manual mutu, prosedur yang wajib, instruksi kerja, sampai dengan form-form yang harus dibuat. Saya Fairu Sabrina akan menjelaskan contoh penerapan TQM di perusahaan Aqua. Yang keempat itu implementasi sistem dan dokumen perusahaan sesuai persyaratan ISO. Pada tahapan yang keempat, perusahaan Aqua mulai harus melakukan implementasi persyaratan ISO dengan pengaturan sistem manajemen mutu yang sesuai. Yang kelima, proses audit internal dan tinjauan manajemen. Konsultan akan melakukan pemantauan ulang pada perusahaan Aqua yang menerapkan persyaratan ISO. Yang keenam, sertifikasi pada perusahaan. Setelah penilaian yang dilakukan oleh konsultan terlampaui secara seluruhnya, maka perusahaan Aqua yang dinilai memenuhi kriteria kelayakan serta kesesuaian dengan sistem ISO akan langsung mendapatkan sertifikat ISO yang diberikan oleh badan sertifikat yang diakui. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.